Pada waktu yang lalu kita sudah menyampaikan pengertian mutakabbirnya Allah sebagai Tuhan yang maha besar, membesarkan dirinya dan menjadikan kebesaran itu mutlak dan tidak ada yang mampu mengimbangi kebesarannya itu. Hanya kita saja yang harus menyadari, namun kenyataan bahwa kita manusia malah ikut-ikutan, dalam artian mau juga melakukan takabur di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita coba membahas tentang ciri-ciri orang yang takabur agar memang kita bisa meredam kondisi itu, agar tidak menyalahi ketentuan diri kita sebagai hamba Allah dan orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Rasulullah sudah menegaskan, kata Rasulullah di dalam satu hadis, man kana fi jawfi sadrihi misqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya takabur walaupun sebesar zarrah. Tentu kalau kita lihat ciri takabur ini kan digambarkan oleh Rasulullah ketika seorang sahabat itu lewat, dia berpakaian indah, maka sebagian bertanya, berkata, apakah pakaian yang indah itu yang menunjukkan satu kesombongan atau ketakaburan? Maka Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu zat yang maha indah, menyukai yang indah-indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini standarnya. Takabur itu orang yang menolak kebenaran. Apapun kebenaran dari Allah ditolak sekecil apapun, itu takabur. Itu jelas standarnya ada digambarkan Rasulullah, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Nah, ini secara vertikal kepada Allah itu adalah menolak segala kebenaran terhadap Allah sebagai Tuhan, itu takabur. Secara hubungan masyarakat, sosial masyarakat, meremehkan orang lain, merendahkan, itu takabur. Jadi ada dua sisi takabur itu. Tentu kalau kita bicara, karena ini kita bicara tauhid asma, tentunya kepada Allah yang kita jadikan lebih dahulu satu nilai pemahaman itu, sehingga nanti hasil dari nilai memahami takabur ini kita bisa lebih tawaduk dalam menjalani kehidupan terhadap Allah, dan bisa lebih tawaduk lagi dalam bergaul di tengah masyarakat. Ada beberapa nilai takabur yang perlu kita pahami terhadap Allah itu. Yang pertama, enggan untuk beriman dan enggan untuk beramal solih. Kalau ini kalau ini dilakukan, keengganan ini itu masuk kategori takabur. Di dalam surah An-Nisa itu digambarkan pada ayat 173 itu jelas, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala balasan pada mereka dan menambah kurnianya itu. Tapi kebalikannya dikatakan, wa ammal ladzina istakbaru wastangkafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima wala yajiduhum wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Maka adapun orang yang istangkafu, enggan, wastakbaru, dan takabur, ini kan jelas dia. Tadi beriman, beramal solih, enggan dan takabur. Maka kata Allah dia akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan sedikit pun dari Allah. Nah, ini sebenarnya kalau kita buka dari ayat sebelumnya, ini adalah peringatan kepada ahli kitab. Itu ahli kitab Nasrani di Madinah dikasih tahu bahwa Isa itu bukan anak Allah.
Isa itu ya itu bukan Tuhan, tapi Isa sendiri mengatakan la yastangkifil masih ayyakuna abdal lillah. Ya, Al-Masih itu enggan. Ya, dia tidak mau bahwa dia adalah sebenarnya siapa? Ayyakuna abdal lillah, dia itu hamba Allah, wa rasuluhu wa kalimatuh, dia itu rasul Allah dan kalimahnya. Jadi itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan itu. Wala taqulu salasah, jangan kalian mengatakan tiga. Intahu khairul lakum, jangan diulang-ulang, hentikan itu kata Allah. Itu Allah suruh menghentikan ahli kitab Nasrani di Madinah itu ya, supaya jangan kalian bilang-bilang itu kata Allah. Salah besar kalian itu. Inilah kita bilang, tapi dibikin juga enggan mengakui Allah sebagai Tuhan, itulah takaburnya itu. Ya. Jadi kita tidak menuding ya, tapi ini kita berdasarkan ya kitab suci kita. Makanya di sini digambarkan sebagian ahli kitab itu yang masuk Islam, mereka beriman beramal solih. Ya, inilah kalau kita lihat. Jadi siapapun orang yang enggan mempertuhankan Allah itu takabur, jelas sombong itu orangnya. Kenapa? Yang dipertuhankannya itu enggak ada yang benar. Apalagi wujud Tuhan itu nampak, Tuhan bisa disetel ya, mau besar mau kecil bentuknya, mau kayak mana ya, udah usang nanti gambar Tuhannya buang, akan coba kan penghinaan sebetulnya kalau memang itu dilakukan ya. Nah, yang kedua, orang yang takabur itu ya adalah orang yang ya mendustakan ayat Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu jelas di depan mata tapi tidak diterima, didustakan. Ini banyak ya, seperti di Al-A'raf pada ayat 36 ini kan jelas ya. Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami wastakbaru dan takabur terhadapnya itu. Padahal kalau kita lihat kan jelas ayat Allah yang tercipta inilah alam ini, dan Quran menceritakan itu jelas. Ya, di Yasin sampai diulang 3 kali itu kan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ya. Dan di antara tanda kebesaran Allah bagi mereka dihidupkannya bumi yang telah mati. Gersang tadi bumi itu. Ya. Tandus, datang hujan. Yang bikin hujan siapa? Ya, dulu pemerintah ketika heboh kebakaran hutan ya dibikinlah hujan buatan pakai pesawat. Berapalah tahannya, berapalah kekuatan hujannya itu. Begitu sholat istisqa hujan turun padam coba. Ini kan menunjukkan itu juga kadang-kadang kita takabur juga jadi orang kan. Inilah kalau kita lihat mana lebih kuat lagi, pesawat yang mau bikin ya hujan garam tak hujan-hujan sampai pening ya, berapa dana habis, tapi nggak lama melakukan sholat saja, tidak lama, tidak sampai 1 jam hujan. Ini kan ayat Allah, apalagi mau didustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang sampai 33 kali Allah ungkapkan. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan itu kata Allah. Jadi makanya nggak ada alasan kita sebetulnya mau takabur. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarrillah, itu kan dikatakan ya, wa ayatul lahumul lail. Kami jadikan tanda kebesaran itu apa? Malam. Bagaimana malam menyelimuti siang, terjadilah gelap. Itu tanda kebesaran Allah. Ya. Banyak kalau mau kita jujur aja. Tapi itu kadang-kadang otak manusia ini kadang cenderung begitu ada penemuan, ya itu malah mengaku itulah yang paling baik itu kan. Ya. Ada satu ayat yang sekarang ini sudah diragukan kondisi teori-teori para pakar barat itu kan. Dulu kan waktu kita SD kan ditipui orang itu kita itu. Sinar bulan adalah pantulan dari cahaya matahari yang mengenai laut, kemudian kena ke bulan, baru bulan bercahaya. Padahal bulan itu jelas ya, wallazi ja'alal laila, dikatakan di dalam surah apa itu kan, Yunus ayat 6 itu
Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nur. Bulan memang ada cahayanya, supaya tahu cahayanya itu kapan? Ya malam. Karena cahaya bulan sama siang itu karena kalah sama matahari, jadi nampak dia tidak bersinar. Tapi begitu malam jelas tertutup, nampak dia. Jadi bukan pantulan. Kayak mana mantulnya coba? Dari mana teori mantul itu? Kalau seandainya mantul nggak perlu gerhana. Gerhana tuh nggak perlu. Ternyata gerhana menutupi, matahari ditutupi oleh bulan, tertutup sinarnya ke bumi. Coba. Itu kan menunjukkan sama kita apa? Bahwa matahari punya ya sinar, bulan punya cahaya. Maka dibilanglah di SD dulu kan, di sekolah dasar, cahaya bulan adalah pantulan. Dari mana mantulnya? Sementara ya bumi ini bulat. Kalau dipantulkan lah kita bilang itu, sementara bulat itu kan nggak jelas-jelas mantulnya kemana sebenarnya. Ya, masa bisa langsung ke bulan terus? Ini kan satu penipuan kita bilang. Yang sekarang jelas ya, ditarik kembali itu pendapat ya dari pakar-pakar barat dulu. Ya silakan aja kalau dia memang mau berpikir ke arah itu, silakan, tapi jangan dibakukan. Banyak hal kalau kita lihat ya, ayat-ayat Allah ini yang jelas ya, kalau kita mendustakannya takabur kita itu. Dibikin Allah juga seperti kita ini kan, di antara tanda kebesaran itu subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, nampak jelas ya, pasangan itu ada. Dan dia tumbuhkan apa yang di bumi, tumbuh nyata di depan mata kita. Wa min anfusihim, dan dari dalam diri kamu sendiri ya, kita pun bisa melahirkan keturunan yang banyak kita bilang ya, dari sperma itu akhirnya apa? Punya keturunan berkembang biak manusia, nyata jelas itu berulang pun kita lihat ya. Kenapa kadang hal-hal yang begini jelas masih juga didustakan? Takabur itu orangnya yang tidak menerima ya ayat-ayat Allah itu. Inilah kalau kita lihat betapa gamblangnya Allah dalam Quran yang memberikan gambaran tanda kekuasaannya itu, sehingga sebenarnya tidak ada alasan. Ya bahkan di dalam hubungan rumah tangga pun kan dikasih tahu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita sudah rasakan kan begitu. Di antara tanda kebesaran ya Allah itu dijadikannya kamu berpasang-pasangan. Apa guna pasangan? Litaskunu, kamu memperoleh ketenangan, tentram jiwa tuh, gejolak itu pun bisa diredam. Jelas. Ya, udah jalani perkawinan itu bagus-bagus. Udah jelas bisa tentram, nih ribut juga bertengkar kadang-kadang. Nggak bersyukur dengan tanda kebesaran Allah seperti itu kadang kalau kita lihat. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dijadikannya dalam perkawinan itu cinta dan kasih sayang. Makin tumbuh rasa itu ya, makin kita menjalani kehidupan. Itu jelas tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihil lailu wan nahar manamukum bil laili, kami jadikan malam untuk kamu tidur kita dibikin. Tanda kebesaran Allah itu banyak ya, kalau mau kita jujur aja membacanya itu jelas, gamblang, nyata. Nah, apa yang mau kita dustakan sebetulnya di situ? Apa yang mau kita apain ya? Kita bantah. Ya, tak terbantahkan kebesaran Allah ini, mutakabirnya Allah ini nggak terbantahkan. Ya, kita saja yang kadang-kadang suka mengada-ngada kondisi seperti itu. Ya, banyak lagi dibilangnya itu kan. Ya, kamu tuh jadikannya lemah kemudian kuat, dilemahkan kembali itulah tua, uban di kepala. Nyata itu tanda kebesaran Allah. Makin tua umur dilemahkannya, dikuranginya bentuk fisik. Nyata jelas. Apa yang tidak jelas di Quran itu coba? Maka itu makin kita membaca, menggali, memahami, akan sadarlah bahwa tak ada alasan untuk mendustakan ayat Allah. Ketika tidak mendustakan, alhamdulillah kita tawadhu ya, kita rendah hati, sadar nikmat menjalani hidup. Mau apapun dibesar-besarkan orang, ini semua kurnia Allah. Betapa Sulaiman orang yang sangat kaya, betapa Sulaiman memahami bahasa hewan, betapa Sulaiman menguasai berbagai macam ya kerajaan. Tapi ketika itu diungkapkan kepadanya, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini kurnia Tuhanku. Hidup kurnia, badan yang bagus kurnia, pandangan yang terang kurnia,
apalagi punya pasangan kurnia, apalagi berbagai macam makanan yang kita nikmati kurnia. Apa yang tidak kurnia Allah? Inilah hal-hal yang sebenarnya indah sekali memahami takabur Allahnya ini, untuk lebih menyadarkan kita sebagai hambanya yang memang ya semaafnya tuh seujung kuku kata orang dulu, sebesar zarrah pun kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Jadi apa yang mau ditakaburkan sebenarnya dalam kehidupan ini ya? Saya kira sementara demikian. Ada